Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, Allah berikan kepada kita afiah, Allah berkahi seluruh kehidupan kita, umur kita, rizki kita, keluarga kita, dan semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan agar tetap terus bisa taat kepada Allah sampai akhir hayat hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang tuduhan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun dan mengingatkannya tentang kejahatan dan juga kemungkaran yang ia lakukan, Fir'aun menyombongkan dirinya. Dia mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dan bukankah aku ini lebih baik daripada orang ini, yaitu orang yang hina dan tidak mampu menjelaskan perkataannya dengan baik. Sombong, ya. Fir'aun mengunggulkan dirinya daripada Nabi Musa alaihi salam, kemudian dia merendahkan Nabi Musa serendah-rendahnya. Dianggap sebagai orang yang hina karena tidak punya kekuasaan, dianggap orang yang rendah karena tidak punya kekayaan, bahkan mengejek kekurangan Nabi Musa yang memang beliau ini tidak sefasih Nabi Harun alaihi salam. Falaula ulqiya alaihi aswiratum min dhahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Dan ia juga mengejek Nabi Musa alaihi salam, mengapa tidak diberikan kepadanya perhiasan emas dan sejenisnya, atau mengapa ia tidak ditemani oleh malaikat-malaikat yang membantunya di dalam melaksanakan tugasnya. Artinya Fir'aun ingin menimpakan keraguan-raguan kepada Bani Israel dan kepada orang-orang di sekitar Fir'aun bahwa Musa ini gak benar, bahwa Musa ini pendusta. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Maka Fir'aun mempersilahkan, dan Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya berupa tongkat yang dilemparkan menjadi api, lalu tangan yang dimasukkan ke dalam saku bajunya dan keluar dalam kondisi yang sangat terang benderang.
Tapi kemudian Fir'aun datang dengan tuduhan baru. Dia mengatakan, inna hadza lasahirun alim. Oh, Musa ini adalah seorang penyihir yang pandai. Ya. Bahkan tidak hanya itu, Fir'aun mengancam Nabi Musa alaihissalam dengan penjara. La aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau tidak mau menjadikanku sebagai Tuhanmu dan engkau mengambil Tuhan lain selain aku pasti akan memenjarakan dirimu. Ya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalam ayat yang lain juga disebutkan, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasihrum mubin. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna hadza lasihrum mubin. Ini adalah sihir yang amat sangat nyata. Jadi tabiat kesombongan selalu demikian, bahwa kesombongan itu selalu memandang dirinya sendiri sebagai orang yang paling unggul, paling tinggi, paling hebat, lalu pasti dengan diiringi merendahkan orang yang lain. Dan penyakit sombong ini adalah penyakit yang paling berat, yang menjadikan seseorang itu sulit menerima kebenaran. Seberapa banyak pun bukti kebenaran yang disampaikan kepada orang yang sombong, ya, maka bukti-bukti itu tidak akan pernah diterima, pasti ditolak. Ya. Bahkan kalau seandainya ia tidak mampu lagi menolak dengan argumen-argumen dan bukti-bukti ilmiah, maka orang yang sombong untuk memenangkan dirinya selalu berlindung kepada kekuasaan dengan ancaman, dengan siksaan, atau hal-hal yang semisalnya. Makanya ketika Fir'aun tidak mampu lagi menjawab tentang bukti-bukti yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, dia mengancam Nabi Musa dengan penjara. Ya. Lalu kemudian dia datang lagi dengan tuduhan yang lain, yaitu sihir. Ya, padahal nanti kita akan mengetahui siapakah yang merawat para penyihir. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Musa berkata, apakah kalian menuduh kebenaran ini ketika kebenaran itu datang kepada kalian, kalian tuduh sebagai sihir? Asihrun hadza, benarkah ini adalah sihir? Wala yuflihus sahirun, padahal para penyihir itu tidak akan pernah selamat. Di zaman itu Nabi Musa alaihissalam sudah punya pandangan para penyihir itu tidak akan selamat. Mengapa demikian? Karena lumrahnya para penyihir itu, ya, adalah orang-orang yang bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Ya. Jadi siapapun, Pak, dalam kehidupan ini kalau dia bersekutu, ya, atau ada sebuah perjanjian kerjasama dengan jin dan setan, ini orang pasti nggak benar. Pasti dia jauh daripada nilai-nilai agama Islam. Siapapun dia, siapapun di antara manusia ini yang dalam kehidupannya banyak berinteraksi dengan urusan-urusan demikian, klenik dan sejenisnya, ya, ini biasanya ya cara dan gaya hidupnya pasti arahnya ke arah situ, jauh daripada nilai-nilai Islam. Karena Islam itu benar-benar mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan jin ataupun setan sebagai teman setia. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh kalian, kata Allah, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Maka tidak boleh menjadikan setan sebagai teman, apalagi sebagai penolong. Ya. Tentang jin juga demikian, kita bisa membaca dalam surah Al-Jin, ya, bahwa dulu kata jin dalam surah Al-Jin itu di ayat-ayat pertama disebutkan ada rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dulu ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin,
maka jin itu tidak menambahkan kepada mereka kecuali kesesatan. Makanya ini saya mengingatkan kepada kita semuanya, dalam hal apapun, kalau kita cari teman yang bebas dari urusan seperti itu, ya, yang biasanya punya urusan sama jin itu siapa, Pak? Hah? Dukun. Siapa lagi? Hah? Orang yang pengen karirnya mulus, ya, biasanya pakai jin juga bantuan. Orang yang cintanya ditolak, dukun bertindak, katanya, Pak. Betul ya? Sama orang yang pengen mencapai puncak kekuasaan, ya. Ada yang juga pakai bala bantuan makhluk yang nggak kelihatan itu, ya. Nah ini jangan sampai nanti dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita ini, tapi dia punya urusan sama jin, nggak bener, ya. Tuh, ini bentar lagi musim-musim pemilihan, ya kan? Ada nggak yang model-model begitu? Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, boleh jadi, ya. Maka saya mengingatkan kita semuanya, kalau nanti sampai ada pemimpin yang jadi dari proses besok ini, yang dia punya interaksi dengan urusan-urusan demikian, ya kita ikut bertanggung jawab di hadapan Allah nanti, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wala yuflihus sahirun. Tidak akan selamat para penyihir itu. Karenanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dengan tegas, man ata arrafan fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi peramal, arraf. Dalam hadis yang lain, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin itu dukun, jelas Rasul mengatakan. Fasaddaqahu fima yaqul, lalu membenarkan ucapannya, ya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Oh. Ya, kita nggak mendatangi, tapi kalau kita kemudian bermusyawarah, ya, memiliki teman atau memiliki seorang yang berpengaruh atau bahkan pemimpin yang berurusan dengan urusan demikian, ya, nah ini juga menjadi bagian kita punya saham dosa nanti di sana, ya. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin, ya. Qalu, Fir'aun mengatakan dan juga para pengikutnya mengatakan, ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana, apakah engkau mendatangi kami untuk memalingkan kami dari apa yang telah selama ini dilakukan oleh bapak-bapak moyang kami, wa takunu lakumal kibriya, lalu kemudian engkau mendapatkan posisi yang tinggi fil ardi, di muka bumi, wa ma nahnu lakuma bimu'minin, sungguh kami tidak akan pernah beriman dan percaya kepadamu. Jadi tuduhan Fir'aun dan juga pengikutnya kepada Nabi Musa itu ada 3. Yang pertama, dia tuduh Nabi Musa sebagai pelaku sihir, ya. Yang kedua, Nabi Musa dituduh sebagai orang yang hendak menjadikan bangsa Mesir ini meninggalkan budaya, tradisi, dan peninggalan nenek moyangnya. Yang ketiga, Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam ingin melakukan kudeta, ya, menggulingkan kekuasaan supaya dia yang jadi penguasa. Nah ini tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa datang itu cuma berdua, Musa dan Harun saja. Mungkinkah berdua datang terang-terangan mau menggulingkan kekuasaan? Kan nggak mungkin. Di mana-mana yang namanya penggulingan kekuasaan itu nggak pernah sendirian dan nggak pernah caranya terang-terangan, ya. Pasti sembunyi-sembunyi secara rahasia dan menggunakan kekuatan yang besar, ya. Nah tentu ini merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam ini,
Ya, rupanya Fir'aun sudah kehabisan akal. Maka dia pun kemudian bertanya kepada para pejabat-pejabat tingginya. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim yuridu ay yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Fir'aun berkata kepada para pejabat dan pembesarnya di kerajaan Mesir yang ada di sekelilingnya bahwa lelaki ini yaitu Musa adalah seorang penyihir yang pandai. Dia ingin mengeluarkan dan mengusir kalian dari negeri kalian sendiri dengan sihirnya. Famadza ta'murun, maka tunjukkan kepadaku apa pendapat kalian. Ya, jadi Fir'aun sudah mulai kehilangan akal, ya, tidak punya lagi argumen untuk membantah Nabi Musa alaihi salam. Maka dia pun meminta pendapat kepada para pembesarnya. Dan tentu dimulai dengan kalimat-kalimat provokatif. Orang ini hendak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Kira-kira pendapat kalian apa untuk menangani laki-laki yang seperti ini? Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah ada sesuatu yang bertentangan. Apa itu? Kita tahu bahwa Fir'aun itu di hadapan kaumnya dia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Aku tidak mengetahui bahwa kalian punya Tuhan lain selain aku. Itu kata Fir'aun. Harusnya kalau dia memang Tuhan, dia nggak perlu minta pendapat kepada orang lain. Harusnya dia yang paling pintar, paling cerdas, paling hebat dan bisa menyelesaikan semua persoalan. Ya, tapi manusia itu tetaplah manusia. Ya. Cuman dia menang punya kekuasaan aja. Padahal ya, kondisi seperti ini menunjukkan kebodohannya sendiri. Bagaimana kita melihat bagaimana Fir'aun itu kemudian kebingungan menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak punya lagi solusi untuk mengatasi persoalan Nabi Musa ini, ya. Bahkan itu menunjukkan ada rasa takut dalam dirinya. Dia akan dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia pun meminta perlindungan dan meminta pendapat kepada para pembesarnya. Nah, ini sudah seharusnya kalau bagi para pengikutnya yang cerdas, ini sudah membatalkan ketuhanan Fir'aun. Ya. Masa Tuhan kok nanya, nyari solusi sama yang lain? Ya. Jelas itu tidak menunjukkan sebuah sifat ketuhanan. Karena Tuhan itu harus bagaimanapun qiyamuhu li nafsihi, harus bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Ya. Harus dia menjadi Allahus Samad, As-Samad, tempat bersandar. Yang lain itu bersandar dan menggantungkan kepadanya. Itu Tuhan. Bukan dia bersandar dan menggantungkan kepada yang lain. Nah, ini dengan sendirinya tentu membatalkan pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, itulah kemudian wa hakadza tadhharu haqiqatu tughatil mutajabbirin al-mustakbirin. Begitulah kemudian karakter para toghut. Ya, ini toghut. Fir'aun ini toghut. Ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah dan minta disembah, padahal dia memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Kemudian apa yang dikatakan para pengikutnya Fir'aun kepadanya? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahharin alim. Mereka para pembesar, pejabat-pejabatnya Fir'aun mengatakan arjih wa akhahu wa ba'ath, ya. Kalahkanlah lelaki ini dengan saudaranya ini yaitu Harun, wa ba'ath fil madain, kirimkanlah orang-orang ke seluruh penjuru negeri Mesir, hasyirina, bertebaran, ya'tuka bikulli sahharin alim, agar mereka mendatangkan kepadamu setiap penyihir-penyihir yang hebat. Jadi kata pembesarnya Fir'aun ini, kirimkanlah ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke seluruh pelosok negeri Mesir ini utusan-utusan dari kerajaan Mesir untuk mencari dan membawa ke sini penyihir-penyihir yang hebat. Ya, jadi kemudian dikirimkanlah utusan-utusan itu, bahkan mungkin dibuka pendaftaran secara online, Pak. Ya, bagi para penyihir-penyihir ada tantangan dan ada tawaran dari penguasa Mesir yaitu Fir'aun, ya, dengan hadiah sekian, iming-imingnya hadiah ini itu dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian
dikumpulkanlah penyihir-penyihir dari seluruh penjuru Mesir ini dalam jumlah yang amat sangat banyak. Jadi untuk melawan seorang Nabi Musa plus saudaranya itu Nabi Harun alaihi salam, Fir'aun memerlukan begitu banyak penyihir. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir, Pak. Karena kalau seandainya mereka tahu bahwa itu benar-benar sihir, harusnya nggak butuh penyihir dalam jumlah yang banyak. Ya. Karena penyihir pasti bertingkat-tingkat tuh. Di atas penyihir yang hebat masih ada yang hebat lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka menyadari yang dibawa Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir. Makanya kemudian Fir'aun membutuhkan begitu banyak penyihir-penyihir untuk melawan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, begitulah kemudian Fir'aun memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mengumpulkan para penyihir di seluruh pelosok negeri Mesir. Maka mereka pun berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam sebuah riwayat tafsir dikatakan sampai 70.000. 70.000. Ya. Mereka datang berbondong-bondong ke kerajaan Mesir. Kenapa? Karena tergiur dengan iming-iming berupa hadiah besar yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada mereka. Jadi lihat, manusia itu karakternya tidak bisa dipisahkan dari iming-iming kenikmatan dunia. Walaupun dia sudah mencapai titik posisi setinggi apapun, sehebat apapun, kalau sudah di hadapan dunia, di hadapan harta, melempem, Pak. Ya kan? Dua hakim, sehebat apapun sehakim itu. Ya kan? Siapa yang kemarin ditangkap ada emas 50 kilo sama duit 3 triliun itu? Ya kan? Itu baru hakim daerah. Ya, gimana hakim-hakim yang lain? Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan al-qudatu thalatha. Hakim itu 3 model. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi lebih banyak yang ke neraka apa ke surga? 2/3 ke neraka, 1/3 ke surga. Kenapa? Ya karena mereka tidak berhukum dengan ilmu atau mengetahui kebenaran, tapi kemudian memvonis dengan selain kebenaran. Yang masuk surga adalah yang memahami kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran yang diketahui. Itu yang masuk surga. Selain itu enggak. Ya. Nah begitu pula para penyihir ini. Penyihir kan pasti orang-orang hebat, ya kan? Kenapa dia harus mau tunduk kepada Fir'aun? Kira-kira kalau para penyihir ini menyantet Fir'aun itu bisa nggak sih? Ya pasti bisa kan? Kenapa dia memilih tunduk kepada Fir'aun? Ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sehebat apapun, kalau udah di hadapan dunia dia lemah. Wajah as-saharatu fir'auna, maka para penyihir itu pun datang kepada Fir'aun. Qalu, mereka mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami harus mendapatkan ganjaran atau upah yang setara, setimpal jika kami bisa mengalahkan Musa. Jadi mereka terang-terangan transaksional. Kalau kami bisa mengalahkan Musa, kami harus mendapatkan upah yang setara dengan apa yang kami lakukan. Selalu begitu. Qala, maka Fir'aun mengatakan, na'am, iya, aku akan berikan upah yang besar kepada kalian. Wa innakum laminal muqarrabin. Dan ada plusnya, Pak, biar tambah tertarik, ditambahi plus. Apa itu? Kalian akan menjadi orang-orang terdekatku. Punya kedudukan khusus di sisi seorang penguasa, sehingga kalau mau apa-apa gampang, punya orang dalam. Ya. Dan ini selalu pasti menjadi tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hal ini digunakan sebagai caranya Fir'aun untuk mempengaruhi para penyihir itu agar mereka benar-benar menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Wa hakadza atba'ut tughah, begitulah para pengikut penguasa-penguasa yang zalim, yakhdumunahum ala tughyanihim. Mereka siap untuk melayani, membantu dan menolong mensukseskan program-program kezaliman
yang dicanangkan oleh seorang pemimpin yang zalim karena mengharapkan ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang ada di sisinya. Ya, jadi kalau masih punya kuasa pasti banyak yang nyari, Pak. Ya, pasti banyak yang nyari. Wat-tughatu ya'lamuna dzalika wa yu'tunahum ma yuridun, dan begitulah para pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Firaun ini memahami hal itu, maka dia pun memberikan apapun yang mereka mau supaya mereka tetap melayaninya untuk melanggengkan kekuasaannya yang zalim. Ya. Jadi orang yang zalim itu, Pak, tidak akan langgeng kekuasaannya kalau tidak disokong dengan orang-orang yang zalim. Itu udah mesti demikian, ya. Begitu pula seorang penguasa yang benar, yang jujur, yang adil tidak akan bertahan di atas keadilannya kalau tidak disokong, didukung oleh para pengikut-pengikut yang juga benar, jujur, dan adil, ya. Itu mesti demikian, karena mereka pasti membawa pengikut, pendukung. Tidak mungkin mereka sendirian. Kalau ada orang benar itu sendirian, di sekitarnya orang yang nggak benar, pasti nggak lama, ya, nggak lama. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian dikatakan, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrim mithli. Apakah engkau mendatangi kami wahai Musa untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu? Sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir yang lebih hebat dari yang engkau miliki. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu. Kalau begitu wahai Musa, tetapkanlah kapan waktu kita akan melakukan duel. Jadi ini tantangan. Ya, silakan wahai Musa, engkau memilih waktu yang engkau sukai, ya, di mana kita akan melakukan mengadu sihir. Nahnu wala anta makanan suwa, antara kami dan engkau tetapkanlah tempat yang terbaik. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaron nasu duha. Maka Nabi Musa pun menjawab tantangannya. Ya, mau'idukum, bahwa waktu yang tepat adalah yaumaz zinati, pada hari di mana manusia itu melakukan perhiasan, yaitu yang dimaksud adalah yauma'id. Ya, kita pilih hari saat manusia itu dalam kondisi senang dan mereka rame-rame merayakan hari raya mereka. Ya. Wa an yuhsyaron nasu duha, adapun waktunya adalah waktu duha. Dipilih harinya adalah hari raya, hari bahagia, kemudian waktunya adalah pada waktu duha, ya, supaya manusia itu rame-rame bisa menyaksikan, ya, apa yang akan terjadi di antara Nabi Musa dengan penyihirnya Fir'aun. Nah, ini salah satu memang metode, Pak, metode dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, supaya mukjizat yang dibawa oleh beliau ini tidak hanya disaksikan oleh Fir'aun dan para pembesarnya serta para penyihirnya, karena boleh jadi kemungkinan kecil mereka sadar itu sangat kecil sekali, ya, karena mereka sudah ditutupi oleh kesombongannya, ya. Makanya kemudian kenapa Nabi Musa memilih pada hari raya, supaya orang-orang itu ikut keluar dan menyaksikan, agar mereka melihat bahwa Nabi Musa memiliki bukti yang sangat kuat bahwa beliau adalah utusan Allah, yaitu mukjizat, sekaligus untuk mengajarkan kepada orang-orang Mesir, terkhusus Bani Israel, bahwa mukjizat dengan sihir itu beda, ya. Ini tentu strategi, mumpung ditantang, diminta menentukan waktu dan tempat. Begitu pula tempat, beliau memilih tempat adlan munsifan, yaitu tempat yang agak tinggi, ya, tinggi tapi rata. Faka'annahu qala makanan qariban minna qurbahu minkum, tempat yang dekat dan bisa dijangkau oleh manusia. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum, maka berkumpullah para penyihir itu pada waktu yang telah ditetapkan. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un, orang-orang pun kemudian juga berkumpul, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin, ya. Maka berkumpullah mereka semua di waktu yang ditetapkan pada tempat yang telah disepakati,
dan orang-orang juga ikut berkumpul di sana. Bahkan ya, dikatakan hal antum mujtami'un, orang-orang ini digiring, Pak. Ya, disuruh cepat-cepat untuk berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Ya, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Ya, nattabi'uhum fi nusrati dinina. Ya, kita maksudnya itu mereka ini digiring rakyatnya supaya mereka memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada para penyihir ya, untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, dan itu diharapkan akan menjadi sebuah kemenangan bagi mereka dan bagi agama dan ajaran mereka. Ya, jadi supporter juga menentukan, Pak. Ya, supporter ini juga menentukan, memberikan semangat kepada pemain. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ma qalahu Musa lis-saharati wa ma tanajau bihi fi ma bainahum qabla al-munazalah. Ketika orang-orang sudah berkumpul pada tempat yang ditetapkan pada waktu duha dan pada hari raya, kemudian Fir'aun duduk di atas singgasananya, orang-orang telah berbaris rapi di tempatnya, manusia sudah berkumpul di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi Musa dengan tongkatnya berdiri dengan gagahnya bersama dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Begitu pula para penyihir yang jumlahnya sangat banyak, mereka sudah berbaris dengan rapi ya, dan Fir'aun memberikan motivasi, memberikan dukungan ya, kepada mereka untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, sekaligus mengingatkan kepada mereka tentang iming-iming hadiah yang akan dia berikan. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, wailakum la taftaru 'alallahi kadziba. Celakalah kalian semua, jangan sekali-kali kalian berdusta atas nama Allah. Ya, Nabi Musa ini sebelum pertandingan sudah mengingatkan kepada para penyihir, la taftaru 'alallahi kadziban. Maksudnya apa? Janganlah kalian menipu manusia dengan sihir-sihir kalian, lalu kalian katakan itu sebagai sesuatu yang hebat yang datang dari Tuhan. Ya. Maka kalau itu yang kalian lakukan, justru kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seharusnya kalian mengikuti sebuah kebenaran yang dibawa, dan kalian seharusnya mengikuti kebenaran ketika kelak nanti kebenaran itu datang secara jelas kepada kalian semua. Jadi Nabi Musa ingin mengingatkan kepada para penyihir ini ya, untuk insaf ya. Jangan lagi bermain sihir, karena sihir itu menipu manusia, tidak ada hakikatnya, dan menipu manusia yang membawa mereka kepada kesesatan. Dan Nabi Musa mengingatkan agar nanti kalau datang kebenaran kepada kalian, hendaknya kalian mengikuti kebenaran itu. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka terjadilah perselisihan di antara para penyihir ini, dan mereka pun saling berbisik satu sama lain. Jadi pecah kongsi nih. Ya, ucapan Nabi Musa ini berhasil memecah konsentrasi para penyihir, sehingga mereka terbelah dua. Ada yang masih kekeh untuk mendukung Fir'aun ya, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Ada sebagian mereka juga yang mulai mikir, Pak ya, mulai mikir, artinya merasa takut. Jadi bagaimanapun ada orang-orang itu ketika hati nuraninya masih hidup, disebut nama Tuhan, nama Allah, itu ada rasa takut, Pak ya, diancam begitu tuh takut. Ada orang-orang yang dengan hati nurani yang masih ada, masih hidup ya. Tapi kalau orang yang hati nuraninya sudah tertutupi dengan hawa nafsu, dengan syahwat ya, jangankan cuma disebut nama Tuhan gitu ya, dibacain ayat juga nggak bakal mempan ya, malah dia berbalik dengan kesombongannya. Maka apa yang terjadi? Tasyajaru fima bainahum, terjadilah perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan laisa hadza bikalami sahirin innama hadza kalamu nabiyyin. Ucapan orang ini bukan ucapan biasa. Saya belum pernah mendengar penyihir ngomongnya begini. Maka ini pasti ucapan seorang nabi.
Tetapi sebagian lagi mengatakan bal huwa sahir, oh enggak, dia seorang penyihir. Ya, terjadilah perbedaan pendapat itu. Wa asarrun najwa, dan mereka pun saling berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Ya tentu jelas takut kedengaran bosnya. Ya, kalau sampai kedengaran bosnya Fir'aun, yang terjadi bukan mendapatkan upah kan, pasti akan diberikan hukuman oleh Fir'aun. Tanajau fima bainahum fi aradi araihim bija'liha sirran fima bainahum li'anna najwa ta'ni as-sirra wal masarah wa annahum ja'alu arada araihim sirran makhafata Fir'aun. Mereka merahasiakan bisikan-bisikan tadi itu dari Fir'aun karena khawatir, takut ya, Fir'aun akan mengetahui bahwa saat ini mereka dalam kondisi lemah, tidak lagi kompak, dan pasti akan sangat mudah dikalahkan Nabi Musa alaihissalam. Thumma qalu, kemudian mengatakan, inna Musa wa Harun sakhirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Ya, kemudian Fir'aun dan para pengikutnya, para pejabatnya mengatakan sekali lagi kepada para penyihir, Musa dan Harun ini adalah dua orang penyihir yang ingin mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihir yang dia lakukan, dan dia ingin mengalahkan kalian semua dan menguasai manusia. Sekali lagi diprovokasi ya, agar mereka kemudian mau mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, singkat cerita terjadilah duel ya antara Nabi Musa dengan para penyihirnya. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, silahkan kalian lemparkan ya apa yang ingin kalian lemparkan. Kalau di dalam film yang dipublish ya dari barat Pak, itu filmnya ditunjukkan yang lebih dulu mengeluarkan kemampuannya itu Nabi Musa ya. Tapi kalau ke cerita Quran beda. Musa yang berkata kepada mereka, alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang ingin kalian lemparkan ya. Nah, kita percaya mana? Pasti percaya Quran, karena Quran lebih benar daripada film-film itu ya. Fa'alqaw khibalahum, maka para penyihir itu pun melemparkan tali temali, wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun, dan mereka mengatakan bi'izzati fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun, inna lanahnul ghalibun, kami pasti menang ya. Mereka melemparkan tali-tali yang kemudian tali tamali itu disihir, seolah-olah yang melihat tali itu ya melihatnya seperti ular-ular yang bergerak-gerak. Jadi kalimatnya dalam Al-Quran itu yukhayyalu ilaihi ya, dihayalkan di dalam pikiran bayangan manusia bahwa itu adalah tali temali, itu dibayangkan pada mereka, matanya disihir melihat tali temali itu seperti ular yang bergerak-gerak ya. Nah, ini biasanya para pesulap dan lain-lain tuh tiba-tiba berubah jadi ini itu dan lain sebagainya ya. Ada yang benar, ada yang tipuan. Baik. Bahkan mereka bersumpah atas nama Fir'aun, bi'izzati Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun kami pasti menang. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi Musa pasti bismillah Pak ya, dengan menyebut nama Allah ya. Sama seperti kita dalam segala sesuatu dianjurkan membaca bismillah, karena yang memberikan kepada kita pertolongan, bantuan dan kemudahan di dalam mensukseskan seluruh urusan hidup kita itu adalah Allah. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Kalau mereka ini para penyihir, karena memang mereka tidak beriman kepada Allah, berimannya kepada Fir'aun, ya mereka bilang bi'izzati Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun kami pasti menang ya. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma yafikun, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang itu benar-benar ular yang jauh lebih besar. Lalu kemudian ularnya Nabi Musa itu kemudian memakan seluruh apa yang dibuat-buat oleh penyihir-penyihirnya Fir'aun ya. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa ya. Meskipun kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat Nabi Musa itu merasa agak takut, gentar melihat sihir yang begitu luar biasa.
Ya. Tapi Allah menenangkan. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata kepada Musa, janganlah engkau takut, innaka antal a'la, engkaulah yang paling tinggi. Nah ini Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu memberikan kepada kita kepercayaan diri. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa lemah, merasa hina, padahal kalian adalah yang paling tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman dan meyakini. Jadi Allah jadikan orang beriman seperti kita ini orang dengan nilai yang paling tinggi di sisi Allah. Karenanya tidak boleh bagi seorang muslim merendahkan dirinya di hadapan sesama manusia, merendahkan dirinya di hadapan sesama makhluk. Merendahkan diri bukan merendahkan hati. Kalau rendah hati harus, artinya tidak boleh sombong. Tapi kalau menghinakan dan merendahkan diri tidak boleh. Ya. Karena kita orang yang beriman, harus punya kewibawaan, harus punya kehormatan, harus punya kemuliaan, harus punya ketegasan. Ya. Di antara bentuk kewibawaan itu adalah ketika kita diajak berbuat buruk, berbuat maksiat, maka kita tegas menolak. Di situ ya, kita menunjukkan kewibawaan, kehormatan serta ketegasan kita sebagai seorang mukmin. Ya. Jangan sampai kemudian karena pengaruh kekuasaan, ya, karena pengaruh hawa nafsu, karena pengen karirnya tetap aman lancar, lalu dia mengikuti apa saja yang diminta, meskipun itu bertentangan dengan ajaran agama kita, yang haram dilanggar, yang zalim dilakukan, keadilan dipinggirkan. Ini tidak boleh. Ya, seorang mukmin harus memiliki harga diri. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu itu, maka dia akan memakan semua sihir yang dibuat oleh para penyihir itu, karena itu semua adalah tipu daya para penyihir, dan penyihir itu tidak akan pernah berhasil dengan apa yang dia buat. Fa'alqa Musa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan memakan seluruh sihir yang dilakukan oleh para penyihir. Apa yang terjadi? Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka menanglah kebenaran itu dan batallah seluruh kebatilan yang dilakukan oleh para penyihir tersebut. Dan dalam sejarah pertarungan antara al-haq dan al-batil, ini saya katakan sebagai as-sira' bainal haqqi wal batil. Pertarungan antara al-haq dan al-batil itu pertarungan sampai hari kiamat, Pak. Sejak Nabi Adam. Nabi Adam dengan iblis itu pertarungan antara al-haq dan al-batil. Ya. Nabi Nuh dengan kaumnya, nabi-nabi yang lain dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini pertarungan antara al-haq dengan al-batil, ya. Dan rumusnya selalu sama. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran dan yang batil itu pasti akan sirna, ya. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu pasti akan dihilangkan. Syaratnya apa? Syaratnya kebenaran harus datang. Orang-orang yang benar harus tampil, harus muncul. Baru orang-orang yang nggak benar itu akan minggir. Kalau orang-orang yang benar ini tidak mau tampil, tidak mau muncul, tidak mau berperan, maka yang muncul, yang tampil, yang berperan mengambil alih orang-orang yang nggak benar. Ya. Jadi orang benar ini nggak boleh malu-malu, Pak. Ya. Begitu pula dalam kondisi seperti ini. Meskipun yang benar itu cuma satu orang, cuma dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun, nggak apa-apa. Karena meskipun mereka hanya berdua, tapi di pihak mereka ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun kalau Allah berpihak kepadanya pasti menang. Ya. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya. Seketika itu kebenaran itu menang dan kebatilan pun sirna dari muka bumi.
Makanya kemudian dikatakan walamma ra'as saharatu inqilaba 'asa Musa allati alqaha ila thu'ban mubin, ketika para penyihir yang jumlahnya 70.000 tadi itu melihat bagaimana Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu ular besar itu menelan ular-ular kecil yang merupakan buah dari sihir mereka, maka arafu, mereka memahami anna hadza laisa bisihrin, bahwa yang dilakukan Musa itu bukan sihir. Kok bisa tahu, Pak? Karena yang ngerti sihir itu pasti para penyihir. Yang bisa mengetahui ini dukun beneran atau dukun bohongan, ya cuman dukun. Ya kan? Yang orang biasa kayak kita ini, ada orang pura-pura pakai baju dukun asal bawa dupa ya, ada asapnya. Dia bilang saya bisa begini begitu. Orang biasa kayak kita ini mudah tertipu, ya. Tapi yang benar-benar mengetahui siapa dukun beneran, sihir beneran, ya para penyihir. Dan para penyihir Fir'aun ini melihat bahwa ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dia benar-benar berubah menjadi ular beneran, sungguhan. Tidak seperti apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tadi melemparkan tali, lalu mereka menyihir mata manusia supaya mata manusia melihat tali itu seolah-olah adalah ular, seolah-olah, berarti kan nggak beneran. Makanya para ulama ada yang mengatakan bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya, ya, dia hanya bohongan belaka, ya. Nah disinilah kemudian jamaah rahimakumullah, karena mereka melihat yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir, ya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti apa yang dibawa Musa itu benar-benar mukjizat dari Tuhannya, ya. Wa innama huwa mu'jizatun wa burhanun sati'un, dia adalah mukjizat dan bukti yang jelas bahwa Musa adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Maka apa yang terjadi? Fakharru sajidina lillah, mereka para penyihir itu kemudian tersungkur sujud kepada Allah dan menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Nabi Harun alaihi salam. Ya, jadi ini penyihir-penyihir yang hati nuraninya masih hidup. Ya, sebagian besar mereka mengakui kebenaran Nabi Musa, mengakui bahwa yang dilakukan Musa ini bukan sihir, maka mereka seketika itu juga langsung menyatakan diri masuk ke dalam agama Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Ya. Faulqiyas saharatu sajidin, maka tersungkurlah para penyihir itu bersujud. Qalu, mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhan yang diakui oleh Musa dan Tuhan yang diakui oleh Nabi Harun alaihi wassalam. Ya, jadi ya, tayangan hari itu berakhir dengan keimanan para penyihir Fir'aun. Apakah kemudian Fir'aun tinggal diam? Oh enggak, ya, dia udah merekrut ya para penyihir dalam jumlah yang sangat banyak, sudah menyiapkan fasilitas dan hadiah yang sangat besar demi untuk bisa mengalahkan musuh besarnya yaitu Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ternyata sekarang para penyihir itu justru berbalik menjadi pendukung Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun marah besar. Ya, Fir'aun marah besar. Apa yang dilakukan? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Fir'aun berkata, beraninya kalian beriman kepada Musa padahal aku belum memberikan izin kepada kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sungguh Musa itu adalah lakabirukum, yaitu penyihir yang paling besar di antara kalian yang mengajarkan sihir. Fala saufa ta'lamun, kelak kalian pasti tahu apa yang akan kalian akibat dari perbuatan kalian. La uqatti'anna aydiyakum, aku akan memotong-motong tangan-tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilang. Wala usallibannakum ajmain, dan aku pasti akan menyalib kalian semuanya. Nah, ini marah besar Fir'aun. Pertama dia bilang, beraninya kalian beriman kepada Musa padahal aku belum mengizinkan. Nah di sini balik Pak,
sifat pengakuannya sebagai seorang penguasa, sebagai Tuhan, balik lagi, berani kalian beriman. Ini menunjukkan betapa kuat cengkraman Fir'aun ini kepada para pengikutnya, termasuk para penyihir yang baru ketemu. Ya. Sampai orang mau beriman aja harus izin dulu sama dia. Ya. Nah, ini yang ditentang oleh Islam, Pak. Islam itu ingin menjamin kebebasan manusia untuk memilih keyakinannya masing-masing. Tidak dipaksa masuk Islam dan tidak dipaksa keluar dari keyakinannya yang lama. Islam ini menginginkan setiap orang itu mau masuk Islam, menginginkan supaya masuk Islam itu dengan kesadaran karena benar-benar meyakini kebenaran Islam. Maunya begitu. Ya. Karenanya tidak ada pernah ceritanya orang itu memaksa atau kaum muslimin memaksa orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam dengan cara dipaksa. Nggak ada. Belum pernah ada ceritanya. Ya. Di dalam setiap penaklukan negeri yang dilakukan oleh para penguasa muslim di zamannya, ya, mereka tidak pernah memaksa penduduknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dibiarkan, silakan, bahkan dijamin keamanan dan juga kebebasan berkeyakinan. Ya. Kalaupun pada akhirnya mereka masuk Islam, biasanya karena rakyat tersebut menyadari keindahan dan kebenaran ajaran agama Islam, sehingga mereka masuk Islam pun dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, beda dengan Fir'aun, dia bilang, kok beraninya kalian kemudian beriman kepada Musa padahal aku belum memberikan izin kepada kalian. Jadi penjajahan yang paling berat di muka bumi ini itu bukan sekedar penjajahan fisik, Pak. Kalau fisik dijajah, ya, itu masih tidak seberapa dibandingkan kalau orang itu dijajah secara mental dan hatinya. Ya. Kalau orang itu dijajah mental dan hatinya, lihat, dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Dia harus ngapa-ngapain itu minta pendapat. Ngapa-ngapain dia harus minta keputusan dari yang lebih tinggi darinya. Walaupun dalam hal yang jelas kebenarannya. Ya. Kan kita ini memang ada namanya syariat istikharah, Pak. Tapi istikharah itu kata para ulama, untuk hal yang sudah jelas baiknya, nggak perlu istikharah lagi, lakukan. Untuk hal yang sudah jelas buruknya, nggak perlu istikharah lagi, tinggalkan. Gitu kan? Istikharah itu manakala kita dihadapkan pada dua atau beberapa pilihan yang sama-sama mengandung maslahat. Kita mau milih yang mana, itu baru kita kemudian istikharah. Ya kan? Anak nih sekolah atau mau kuliah, mau milih jurusan apa? Semua jurusan pasti baik, gitu kan? Maka dia boleh bermusyawarah dengan orang tuanya, nanya, saya baiknya milih apa ya? Ya kan? Dia kepada gurunya nanya, Pak Guru, Bu Guru, saya bagusnya kuliah milih jurusan apa? Ini dalam hal yang setara. Setelah itu dia boleh istikharah, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Itu dalam hal yang jelas baiknya, jelas yang sudah memang sama baiknya. Tapi yang dalam hal antara yang baik dengan yang buruk pilihannya, ya jelas nggak perlu istikharah lagi. Yang baik lakukan, yang buruk tinggalkan. Nah, di sini ketika memilih untuk beriman, para penyihir itu memahami mereka punya kebebasan untuk menentukan keyakinan dan keimanan mereka. Maka mereka tidak perlu minta izin kepada Fir'aun karena mereka merasa sebagai manusia yang merdeka. Ya. Kalaupun Fir'aun mampu menguasai fisik mereka, nanti ada ancaman berikutnya. Ya, ketika Fir'aun tadi mengancam, ya, aku akan memutilasi kalian, ya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan aku akan salib kalian semua. Ini kan ancaman nggak main-main, hukuman mati. Ya. Nanti kita akan saksikan bagaimana para penyihir itu menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Silahkan wahai Fir'aun, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Engkau bisa menguasai fisik kami, engkau bisa membunuh fisik kami, tapi hati kami, keimanan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita dapatkan. Itu yang kemudian bagaimana para pejuang kita ini di Indonesia, Pak, terutama setelah resolusi jihad itu keluar, ya, walaupun kita ini dengan persenjataan yang lemah, negara yang baru merdeka,
ya, tentu secara kekuatan politik dan militer jauh di bawah para penjajah, tapi dengan semangat kehormatan dan kemuliaan Islam itu yang dipompa dengan kalimat takbirnya Bung Tomo ini, itu menjadi sebuah energi yang luar biasa bahwa kita ini berhak untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Itu pula yang kemudian dipahami oleh para pejuang-pejuang kaum muslimin sepanjang waktu, sepanjang zaman, ya. Sehingga itu membuat mereka menjadi orang-orang yang teguh di atas kebenaran, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ya, penjajahan yang paling sadis gitu ya, yang paling parah adalah penjajahan mental dan pikiran. Karenanya kita tidak bisa melihat dalam fisik saja. Ada boleh jadi orang-orang yang secara fisik merdeka, ya kan? Dia bebas kemana saja, dia bebas makan apa saja, dia bebas cari kerjaan di mana saja. Tapi ketika pikirannya itu kemudian, ya, dikungkung oleh pikiran-pikiran yang menjadikan dia kemudian istiqomahnya itu di atas kebatilan, ini sama dengan orang yang terjajah pikirannya dengan pikiran-pikiran yang batil itu, ya. Nah, satu-satunya yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang hakiki itu cuma Islam saja. Islam itu membebaskan kita dari semua bentuk penjajahan-penjajahan yang ada, sehingga membuat kita menjadi satu-satunya menjadi manusia yang benar-benar merdeka karena kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa disampaikan dalam waktu yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.